Bagaimana pemilunya? Masih ada nih bekasnya, kelihatan nggak di kuku? Tadi kata salah satu tim aku yang milihin cerita ini, aku disarankan untuk tidak terpancing emosi. Emangnya aku pernah ya emosi? Aku gak pernah loh emosi. Oke, kita bacain. Halo Paus, jadi gini, aku tuh dulunya anak band. Awal masuk tuh tahun 2021, terus keluar di tahun 2022 awal. Nah, kemudian di tahun 2023, masih bulan November kemarin, tiba-tiba temen aku minta tolong supaya aku ikut lagi di band itu. Ya karena emang di November ada lomba band di Tangerang. Aku awalnya ragu, karena aku juga udah gak ikut aktif lagi. Tapi juga tambah gak enak nolaknya, akhirnya aku memutuskan untuk ikut di official team band itu. Aduh, aku kayaknya mau pilek, jadi harap dimaklumi. Dari berangkat sampai pulang gak ada yang spesial, gak ada cerita cinlok atau aku lagi suka sama anak-anak band. Tapi suatu ketika, tepatnya hari ketiga aku di Tangerang, dan waktu itu band aku tampil di malam hari. Waktu itu posisi aku dan teman-teman lagi nunggu antrian buat tampil selanjutnya. Tiba-tiba dari belakang ada yang panggil aku, kayak "Mbak," kata cowok itu dengan suara lembut. Oh, suara lembut. "Mbak." Sontak aku jawab kayak, iya ada apa?" kataku, dan dia jawab lagi, "Nggak jadi." Aku yang waktu itu emang nggak ada rasa penasaran sama sekali dengan cowok itu, ya udah mengabaikannya begitu aja. Setelah semua acaranya selesai dan pengumuman tiba, ternyata band aku dapat juara 1. Wah! Rasanya kayak lega banget, Tepat di malam itu aku sama teman-teman pulang dari Tangerang ke tempat tinggal kami masing-masing. Waktu itu aku nggak langsung pulang karena aku ada kerjaan di Depok, jadi aku baru bisa pulang 3 hari setelah aku di Tangerang. Di hari terakhir aku di Depok, tiba-tiba aku dapat DM dari cowok yang manggil aku tadi. Awalnya cuma basa-basi, tapi entah kenapa rasa itu berubah jadi rasa nyaman. Bahkan cowok itu mau jemput aku di stasiun, tapi ternyata dia gak bisa di jam itu karena ada suatu kerjaan. Hari berganti hari dan gak kerasa aku kenal udah hampir 1 bulan, dan dia yang notabene katanya lagi gak ada cewek. Aku seketika ingin rasanya maju untuk bisa dapetin dia. Dan ternyata dia juga suka sama aku. Aku kayak kaget campur bingung, kayak, hah? Kita padahal baru banget loh kenal. Dan dia jawab, "Soalnya aku udah nyaman sama kamu. Kamu tuh baik banget." Aku seketika itu bener-bener nanyain hal itu berkali-kali ke dia karena aku gak percaya. Tapi pertanyaan itu seketika hilang karena dia sangat baik sama aku. Dia selalu antar jemput aku kerja, beliin aku makan, jajan, nemenin aku main, dan banyak banget. Terus dia tuh cowok act of service yang emang tipe aku banget. Tepat di bulan Desember, aku yang udah terlanjur nyaman sama dia, tiba-tiba aku dapat DM yang ternyata isi DM-nya adalah, "Hai kakak cantik, kenalin aku F. Aku dan si M udah 1 tahun dan di November kami masih HTS. Kamu tahu kan rasanya gimana? Kan kita juga sama-sama cewek." Hah? Maksudnya si F ini mantannya si yang lagi deket sama kamu itu? Ya gak sih? Aku waktu itu cuma duduk termenung dan gak tahu harus bilang apa. Tatapanku seperti aku udah gak ada bayangan lagi buat kenal sama dia. Tapi dia terus mohon ke aku untuk nggak ninggalin dia, karena emang faktanya dia udah nggak ada apa-apa sama mantannya. Tapi mantannya emang gitu, kekeh untuk ngerebut dia dari aku. Aku bener-bener bingung, sebenarnya pengen aku lepasin, tapi dia terus mohon ke aku berulang kali, dan ya akhirnya aku tetap pertahanin dia. Tapi aku sakit banget, sehari sebelum aku dapet DM itu sebenarnya si cewek itu udah chat dia duluan. Dan aku gak sengaja lihat yang isinya adalah dia nge-copy chat yang ada di tanggal 13 November yang isinya masih bilang sayang. Dan bahkan dia sempet janji bakal balik ke masa lalunya. Dan kamu tahu gak, di tanggal 14 Novembernya dia baru DM aku untuk kenal pertama kalinya. Hah? Jadi 14 November dia ngechat kamu buat kenalan, 13 Novembernya dia masih bilang sayang ke mantannya, terus pengen bilang balik ke masa lalu. Jangan bikin aku sebel ya. Hah? Nanti aku marah loh. Rasanya kayak gak enak, kayak aku cuma pengen lari dari hadapannya, aku pengen pergi jauh. Aku juga gak mau dicap kayak ngerebut pacar orang, padahal aku gak tahu apa-apa. Dan kamu tahu gak, masa lalunya tuh jauh banget dari aku. Aku yang cuma anak biasa aja, mantan-mantannya cantik dan model, Insecure, takut, bingung, udah campur jadi satu. Setelah aku berperang sama pikiran aku ketika dapet DM itu,
Dia datang ke aku sambil meyakinkan aku kalau aku itu adalah orang yang dia cari. Aku coba untuk positive thinking, tapi apakah aku bisa dapetin cinta yang tulus dari dia? Setelah semua kejadian itu, aku berjalan baik-baik saja dengannya hingga saat ini. Tapi waktu pertama kali aku pegang Instagram dia, aku iseng bukain story arsipnya meskipun nanti masih ada foto-foto masa lalunya, aku harus tetap tegar. And you know what, ternyata bener arsip tentang masa lalunya belum dihapus. Dan dia tuh bucin banget sama masa lalunya. Aku yang udah kenal sama dia 2 bulan berjalan belum merasakan itu. Dia bahkan cuma post story foto aku sama dia, itu pun gak ada lagu romansnya. Kayak hambar aja gitu. Tapi kalau sama masa lalunya dia sering post. Bahkan ketika masa lalunya post yang ada tag dia selalu repost juga. Tapi kenapa dia gak pernah sama sekali repost, padahal aku sering post dia. Nah, ini a complicated feelings banget sih. Bisa dibayangin. Pernah suatu waktu aku tanya sama dia, kenapa story aku gak pernah kamu repost? Terus jawabannya, nanti kalau dibuat highlight jadi gak bagus. Aku denger alasan itu kayak seolah-olah apa dia benar suka sama aku. Tapi kalau dia gak suka sama aku, kenapa dia harus sebaik itu? Dia gak ngebiarin aku sendiri. Dan bahkan dia selalu nyempetin waktu buat aku. Jujur aku nulis sambil nangis. Dia juga pernah bilang sama aku orangnya gak bisa romantis, maaf ya, katanya. Terus aku nyamain perkataannya dengan arsip tentang masa lalunya itu adalah beda. Dia dulu bucin banget, sering repost, sering post foto masa lalunya pakai lagu. Dan suatu ketika aku gak sengaja nemu kata-kata, dia gak posting kamu karena kamu beda dengan masa lalunya yang cantik dan berbakat. Dan juga nanti teman-teman kamu bakal ngatain, kok yang sekarang gak terlalu pantesan sama yang dulu deh kayaknya. Aku jadi tambah overthinking. Apa iya aku emang harus jadi kayak mantannya biar cintanya gak habis di masa lalunya? Sekian makasih udah dibacain, sehat selalu. Bete, aku bete sih. Anyway, sebelum bahas lebih lanjut, kamu kuat banget sih buka Instagram, buka file arsip gitu. Kenapa kamu mencari luka itu? Itu gak semua orang berani loh, FYI. Sebagian dari kita walaupun udah tahu, tapi kita milih untuk gak cari tahu karena it really hurts the most. Pertama, kamu gak perlu mengubah apapun, karena gak ada yang salah dari kamu. Literally gak ada. Kamu jadi diri kamu sendiri, terus jatuh cinta sama dia, hanyut sama kebaikannya, itu gak salah. Terlebih lagi posisinya dia bilang dia juga suka sama kamu. Jadi gimana coba kita gak mengartikan bahwa dia suka sama kita gitu. Tapi kalau udah urusannya sama masa lalunya, sama mantannya, kalau aku jadi kamu, aku pergi. Bukan mundur, tapi pergi. Bukan karena aku tahu aku gak akan menang dan udah pasti kalah, bukan. Tapi karena aku tahu aku berhak ada di hubungan yang jauh lebih baik dari ini. Jadi jangan ngerasa rendah, jangan ngerasa kayak gue kalah sama masa lalunya, jadi gue mending mundur aja. Kayaknya ada mindset yang perlu kita ubah di sini ya teman-teman. Kita gak kalah dari masa lalunya, tapi kita pergi dari perjalanan yang emang bukan buat kita. Kita memilih untuk pergi dari pertarungan yang gak seimbang. Kita gak mundur. Kita milih untuk memenangkan perasaan kita sendiri karena we know our worth, we know our value. Kita tahu diri kita mengenal baik siapa kita. Jadi jangan pernah dikorbanin hanya untuk orang yang gak tepat. You know what I'm saying? Tapi seperti yang pernah aku bilang, jangan salahin hati kamu yang tulus menyukai dia, menyayangi dia. Itu bukan salah kamu. In this case, kamu gak salah apa-apa. Jadi gak perlu ada yang diubah, apalagi ngubah diri kamu kayak mantannya supaya dia terus sama kamu, gak perlu. Karena kalau itu diturutin, yang walaupun menurut aku gak akan pernah berhasil, karena kita gak akan bisa jadi orang lain. Walaupun kelihatannya kayak mirip-mirip, tapi tetap bukan mereka, kita tetap kita, paham kan? Cuma menurut aku kenapa gak ada gunanya, karena jatohnya nanti dia tuh gak akan melihat kamu, dia cuman menyukai perasaan cintanya dia ke kamu atau perasaan cintanya kamu ke dia. Paham kan? Worst skenario-nya adalah he just lost with the idea that you are falling in love with him. Itu kan jahat banget. It's not fair for you.
Kamu gak adil banget mendapatkan itu. Dan gak ada satu orang pun di dunia yang bisa dapat perlakuan kayak gitu, karena itu jahat banget. Makanya jangan move on pakai orang lain. Jangan berusaha ngelupain seseorang dengan deket sama orang, berusaha mencintai orang itu. It's just create another problem. Jangan ya. Karena apapun konteksnya, comparing tuh selalu negatif kerasanya. Apalagi ngebandingin diri kita sama mantan seseorang yang kita cintai gitu. Itu tuh bikin kepercayaan diri tuh terkikis, karena gak apple to apple gitu loh. Jadi menurut aku, kamu perlu bicara sama dia. Kamu harus tegas, harus banget tegas. Jadi walaupun kamu takut, walaupun kamu ngerasa gak nyaman atau ragu untuk nanya ke dia atau mempertegas ke dia, atau mungkin jangan nanya lagi kali ya. Kamu bikin statement, bikin pernyataan bahwa kayak, ini gimana ya kita? Ini mantan kamu nih hubungin aku. Kamu gimana? Kamu sebetulnya gimana sama aku? Aku tuh posisinya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mantan kamu dateng. Ternyata sebelum deket sama aku, kamu masih hubungan sama mantan kamu. Aku tuh nggak tahu. Berhenti bohongin aku. Semua yang mau kamu omongin, kamu berhak untuk nanya. Kamu berhak atas itu. Karena case-nya tuh dia bilang kalau dia suka gitu, dan dia tetap begging sama kamu untuk tetap sama dia. Tuh kan aku jadi marah deh. Tapi paham kan poin aku? I just want you to realize that you are really that worthy. You are precious. Kamu tuh berharga. Jadi jangan menurunkan diri kamu, jangan mengubah diri kamu untuk orang lain. Kalau buat diri kamu sendiri, it's okay. Kayak, aku biasanya rambutku ungu, sekarang aku pengen pink, it's okay. Tadinya aku biasanya pakai baju warna hitam, aku pengen warna-warni, it's okay. We can change for ourselves, tapi bukan buat orang lain. Jadi ini gak perlu, sama sekali gak perlu. Tapi ini cukup tricky sih. Kalau kita deket sama orang, atau kalau kita menjalin hubungan sama orang baru, emang masih jadi kayak big question gitu. Untuk kita perlu tahu gak sih masa lalunya dengan mantannya, hubungannya yang sebelumnya, putusnya kenapa. Kita perlu tahu gak sih? Kalau misalkan kita perlu tahu dari mantannya gak sih? Karena penjelasan dari satu orang tuh kadang confusing, kadang ada yang ketinggalan, kadang ada yang kelewat. Tapi apakah itu perlu, atau mungkin lebih baik ya udah jalanin aja and we will figure it out together somehow. Sebetulnya itu masih tricky dan gak pernah ada jawaban pasti. Tapi menurut aku, when we meet that person, ketika kita udah sama orangnya, kayaknya ada perasaan aman dan nyaman untuk kita bahas tentang banyak hal. Apalagi kalau situasinya kamu ngerasa, wah ini gak beres nih, wah ini harus ada yang dilurusin nih, wah ini harus ada yang kita bahas nih. Ya dibicarain. Karena makin kesini tuh banyak banget warning yang suka kita hindari gitu. Aku cuman bisa bilang hati-hati kalau orang yang lagi kamu deketin, atau orang yang sedang bersamamu, berusaha menjalin cinta bersamamu, tapi dia masih bandingin kamu sama mantannya, walaupun in a good way. Kayak, kamu baik deh, soalnya kalau mantanku sih gak baik kayak gini. Itu kamu udah harus me-warning dirimu bahwa itu tuh gak 100% bener. If someone's wise enough, kalau seseorang beneran bijak dan dewasa, dia udah gak akan punya waktu untuk kayak ngomongin mantannya, jelek-jelekin mantannya, apalagi bandingin kamu sama mantannya. Walaupun kamu yang disanjung, atau sebaliknya dia pengen kamu jadi kayak mantannya, itu udah harus jadi banyak pertimbangan untuk kita melangkah lebih lanjut atau enggak. Karena banyak aspek yang harus kita nilai, gak sekedar dia diajak ngobrol nyambung sih, dia baik sih, dia peduli sih. Tapi hal-hal sepele kayak gitu itu bisa cukup mengganggu di kemudian hari. Jadi make sure selagi masih dini, selagi masih di awal, selagi masih bisa dihindari, it's okay. Kan gak semua perasaan harus berumah, gak semua cerita harus ada di dalam buku yang sama. Oh mungkin aku mengagumi kamu, tapi ternyata aku gak bisa nyambung sama orang yang masih terhubung sama masa lalunya. Lagi-lagi jawabannya adalah ciptakan percakapan yang gak nyaman itu. Karena kalau dia orang yang tepat, kamu pasti akan nyaman dan aman sih untuk bahas soal itu. Pokoknya balik lagi, when you meet someone, when you find someone, and when you fall in love with someone, just remember that you fall in love with yourself first. Kamu harus ingat kalau kamu udah jatuh cinta sama diri kamu terlebih dulu. Jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, berjuta episode. Jadi jangan sampai satu orang melupakan cintanya kamu terhadap diri kamu sendiri karena kamu berharga. 'Cause you really matters.